Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih. Sebelum saya lanjutkan presentasi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang nantinya akan dipresentasikan pertama oleh rekan saya Nur Sadina Hasifa, dan yang kedua akan dilanjutkan oleh saya sendiri Muhammad Arya Fadila Nasution. Kepada Nur Sadina Hasifa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sadrina Sifa akan menjelaskan mengenai audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan merupakan aktiva yang memiliki umur yang lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis dan tidak diperbolehkan untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aktiva ini adalah sebagai bagian dari operasi bisnis klien, dan umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun ini merupakan karakteristik yang signifikan yang membedakan aktiva ini dengan beban dibanding buka, persediaan, dan investasi. Berikut merupakan jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, tanah, pengembangan tanah, bangunan dan perbaikan bangunan, peralatan dan manufaktur, perobatan dan perkakasan, mobil dan truk, pengembangan leasehold, konstruksi dalam proses untuk properti, pabrik, dan peralatan. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan manufaktur dengan aktiva lancar karena 3 alasan. Yang pertama, karena biasanya akuisisi peralatan manufaktur jarang dilakukan pada periode berjalan. Yang kedua, jumlah setiap akuisisi biasanya material. Yang terakhir, peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Dalam audit atas peralatan manufaktur dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut, yaitu melaksanakan prosedur analitis, memverifikasi akuisisi tahun berjalan, memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan, memverifikasi saldo akhir akun aktiva, memverifikasi beban penyusutan, dan terakhir memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Yang kedua, audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan, dan aktiva berwujud adalah aktiva yang umurnya bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Hal tersebut termasuk sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, dan hak cipta. Pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama, pengendalian terhadap akuisisi. Yang kedua, pencatatan asuransi. Yang ketiga, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Selanjutnya, pengujian audit. Satu-satunya pengujian dalam akun beban yang harus dilakukan adalah prosedur analitis dan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh tagihan untuk beban asuransi muncul dari kredit atas asuransi dibayar di muka. Audit kewajiban akrual. Kategori utama akun yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban serupa lainnya termasuk yang pertama gaji akrual, yang kedua pajak gaji akrual, yang ketiga bonus pejabat akrual, yang keempat komisi akrual, yang kelima fee profesional akrual, yang keenam sewa akrual, dan yang terakhir bunga akrual. Dua hal yang paling penting saat auditor memverifikasi pajak properti ialah yang pertama, properti yang ada pada schedule akrual sudah tepat untuk mengakrualkan pajak. Kelalaian untuk mencantumkan properti di mana pajak harus diakrualkan akan menyatakan terlalu rendah kewajiban pajak properti atau kelengkapan. Yang kedua, pajak properti akrual telah dicatat secara akurat. Auditor memperhatikan perlakuan yang konsisten terhadap akrual dari tahun ke tahun atau keakuratan. Audit akun laba dan beban. Dua konsep berikut adalah audit atas akun laba dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama adalah penandingan laba dan beban periodik diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas.
Pendekatan untuk mengaudit akun laba dan beban. Yang pertama, prosedur analitis. Prosedur analitis dapat diartikan sebagai satu tahap pengujian audit yang dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi dan mengevaluasi hal-hal yang tidak bisa ataupun tidak terdapat dalam laporan keuangan yang membandingkan data keuangan maupun non-keuangan yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan bukti. Ini adalah perbandingan antara prosedur analisis dan kemungkinan salah saji. Prosedur analisis membandingkan beban individual dengan tahun sebelumnya, dan kemungkinan salah sajinya adalah lebih atau kurang pada saldo akun beban. Pada prosedur analisis, membandingkan aset individual dan saldo utang tahun sebelumnya di tahun sebelumnya, dan kemungkinan salah sajinya lebih saji atau kurang saji dari akun neraca yang juga akan mempengaruhi laporan laba rugi. Misalnya salah saji persediaan mempengaruhi harga pokok penjualan. Dalam prosedur analisis selanjutnya, membandingkan beban individu dengan anggaran dan kemungkinan salah saji dalam beban dan akun neraca terkait. Selanjutnya, prosedur analisis membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan kemungkinan salah saji harga pokok penjualan dan persediaan. Selanjutnya, prosedur analisis membandingkan rasio perputaran persediaan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan kemungkinan salah saji harga pokok penjualan dan persediaan. Selanjutnya, prosedur analisis membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan kemungkinan salah saji atas beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya, prosedur analisis membandingkan beban komisi dibagi dengan penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan kemungkinan salah saji dari beban komisi dan komisi yang masih harus dibayarkan. Selanjutnya, prosedur analisis membandingkan beban produksi individu dibagi dengan total biaya produksi dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan kemungkinan salah saji dari beban produksi individu dan akun neraca terkait. Selanjutnya, yang kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi berdampak simultan terhadap verifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Sebaliknya, pengendalian dan salah saji yang tidak memadai dapat ditemukan melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan mengindikasi kemungkinan salah saji baik pada laporan laba rugi maupun neraca. Tujuan terpenting dalam melakukan verifikasi akun laporan laba rugi dalam setiap siklus transaksi adalah mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal dan pengujian terkait pengendalian dan substantif atas transaksi. Yang ketiga, perincian saldo akun analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang termasuk dalam akun laporan laba rugi meskipun pengujian telah dilakukan. Analisis akun beban atau expense account analysis melibatkan penyelidikan auditor terhadap dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi dan perincian atas total akun beban. Jenis dokumen tersebut sama dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi akuisisi, yaitu terdiri atas faktur, laporan penerimaan, pesanan, pembelian, dan kontrak. Dalam analisis beban dan akun laporan laba rugi lainnya, auditor melakukan verifikasi transaksi dalam akun yang spesifik untuk menentukan apakah transaksi tersebut benar, diklasifikasi dengan benar, dan dicatat dengan akurat. Catatan di sini, auditor sering kali menganalisis akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah mereka telah salah mencantumkan transaksi properti, pabrik dan peralatan, beban sewa, lease, dan guna menentukan kebutuhan untuk mengkapitalisasi lease tersebut. 4. Pengujian perincian saldo alokasi. Beberapa akun beban dihasilkan dari alokasi atau akuntansi berupa transaksi real. Alokasi sangatlah penting untuk menentukan apakah pengeluaran merupakan satu aset atau beban periode berjalan. Alokasi beban seperti penyusutan aset tetap dan amortisasi hak tetap akan diperlukan karena umur aset lebih lama dari 1 tahun. Jenis alokasi lainnya yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan akan muncul karena umur aset yang lebih singkat belum jatuh tempo pada tanggal neraca.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata atau presentasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.